Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai lagi PJJ yang insya Allah ya ini tuh PJJ yang terakhir. Karena kalian akan belajar di sini. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita akan membahas lagi tentang sholat ya. Masih tentang sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat hari raya. Yang pertama ada sholat Idul Fitri ya. Kemudian nanti yang selanjutnya yang kedua sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri, sholat hari raya ya, itu ada dua, hari raya Idul Fitri atau hari raya fitrah ya, yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah bulan suci Ramadan. Jadi setelah kita saum, kita akan saum yang 1 bulan, kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian ada hari raya Idul Adha, hari raya kurban ya, karena hari raya ini adalah hari raya makan-makan ya. Hari raya Idul Adha ini adalah hari raya kurban gitu ya. Jadi ada sholat hari raya Adha gitu ya. Sama seperti hari raya Fitri 2 rakaat. Namun bedanya kalau hari raya Adha ini setelah sholat ini langsung diadakan pemotongan hewan kurban. Pasti semuanya pada tahu. Kemudian hari raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, yang dimana sebelumnya kita juga disunahkan untuk saum ya, saum tanggal 9 Zulhijjahnya. Nah, kemudian cara mengerjakan sholat hari raya tersebut, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha ya, sama kalau dalam pelaksanaan sholatnya. Yang pertama yaitu tidak ada adzan ya. Jadi setiap hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ini tidak ada adzan, dikerjakan dengan berjamaah ya, selalu dikerjakan dengan berjamaah, baik itu di sebuah ruangan atau di sebuah lapangan. Kemudian niat takbiratul ihram dan bacaan seperti biasa. Jadi ada niat, kemudian setelah niat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram bacaan seperti sholat biasa. Kemudian takbir lagi 7 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Terus takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah sampai 7 kali. Terus Al-Fatihah dan surat. Kemudian setelah takbir 7 kali, kemudian lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat ya, surat-surat pendek ataupun panjang. Jadi seperti ini, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sampai 7 kali. Setelah 7 kali kemudian lanjut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, setelah Al-Fatihah selesai kemudian membaca surat pendek, misalnya surat Al-Duha seperti itu ya. Kemudian yang keenam rakaat kedua takbir 5 kali. Nah, kalau yang rakaat keduanya bukan 7. Kan tadi yang pertama, rakaat pertama takbirnya 7 kali. Nah, kalau rakaat yang kedua takbirnya 5 kali ya. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbarnya ini 5 kali dibacanya. Kemudian setelah 5 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek atau panjang ya. Kemudian terus seperti sholat biasa sampai salam ya. Jadi bedanya sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri dengan sholat biasa 5 waktu atau sholat sunat biasa, yaitu adalah ketika takbir. Kalau yang lain ditakbir cuma 1 kali takbiratul ihramnya ya. Nah, kalau ini
ya tak membaca takbirnya hanya satu kali. Kalau di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha takbirnya itu 5 kali, 7 kali dan 5 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, seperti itu. Jadi hanya membedakan itu adalah takbirnya ya, takbir di rakaat pertama dan rakaat kedua, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan 2 khutbah, kemudian setelah itu khutbah ya. Nah, kemudian ada sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat ketika tidak ada air, misalnya di suatu kampung ya atau suatu daerah tidak ada hujan lama sekali, misalnya hampir setahun tidak ada air hujan, sumurnya kering, terus sungai-sungai juga airnya jadi sedikit, sehingga kekurangan air ya, karena air ini adalah kebutuhan yang paling pokok ya, sangat butuh terhadap air ya. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita kan butuh air. Kita mau ketika buang hajat ya, kita juga butuh air. Air itu sangat diperlukan ya. Bahkan selain air itu, selain dari luar dibutuhkan, ternyata di dalam tubuh kita pun air pun sangat dibutuhkan. Bahkan dikatakan tubuh kita ini terdiri dari hampir sepenuhnya air. Jadi 98% gitu terdiri atas air. Jadi penting-pentingnya air dalam kehidupan ya, seperti itu. Makanya ketika seseorang antara makan dan minum, maka yang lebih penting itu adalah minum, karena ketika seseorang tidak minum maka dia akan dehidrasi, kemudian dia bisa sakit gitu ya. Beda ketika seseorang hanya makan tapi tidak minum, nah tetap itu ya ia biasa terkena sakit. Tapi ketika dia banyak minum namun makannya sedikit, insya Allah itu sehat ya, seperti itu kalau di dunia kesehatan ya. Jadi air ini sangat dipentingkan, selain untuk tubuh, dalam kebutuhan sehari-hari pun kita membutuhkan air ya. Nah, jadi ketika tidak ada air ya, ketika musim kemarau yang berkepanjangan, maka kita boleh melaksanakan sholat istisqa, itu sholat meminta hujan ya. Nah, yang pertama cara memohon sholat istisqa ini ada 3 macam, ada 3 cara ya. Bisa berdoa, bisa misalnya dengan kita berdoa setiap sholatnya, setiap habis sholat, atau kita berdoa di mana saja, kita berdoa kepada Allah supaya diturunkannya hujan, supaya adanya air. Kemudian pada khutbah Jumat, dan ketiga melaksanakan sholat istisqa tersebut ya, melaksanakan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa gitu ya. Yang pertama bisa dengan berdoa ya, karena yang kalau namanya berdoa ini sebenarnya ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita tinggal berdoa kepada Allah ya. Ketika kita sulit mendapatkan sesuatu, kita tinggal berdoa kepada Allah ya. Termasuk ini ya, meminta hujan ya. Kita berdoa saja kepada Allah gitu ya, banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, memohon kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, seperti itu. Kemudian ada pada khutbah Jumat, kemudian sholat istisqa itu sendiri ya, kalau bisa dengan berdoa ya pada khutbah Jumat atau istisqa. Jadi istisqa ini, sholat istisqa itu sendiri, yaitu melaksanakan sholat istisqa ya. Nah, kemudian cara mengerjakan sholat istisqa. Yang pertama adalah dianjurkan puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat istisqa ini dianjurkan kita berpuasa 3 hari ya. Jadi kita tuh sebelum mengerjakan sholat istisqa, misalnya nih kita niat sholat istisqa itu hari Kamis, maka di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabunya itu selama 3 hari itu kita puasa, misalnya seperti itu. Kemudian kita berbuat baik, bersedekah ya. Jadi dianjurkan ya. Jadi supaya
kita berdoa kepada Allah tuh dengan sebuah amalan gitu ya. Jadi kita mempunyai sebuah amalan gitu ya. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah saat istisqa ini, kita itu memiliki amalan-amalan ya, bermaaf-maafan. Lalu hari keempatnya baru kita mengerjakan sholat istisqa ya. Nah kemudian ada waktu untuk melaksanakan sholat ya, sholat istisqa, yaitu dilakukan pada waktu pagi setelah matahari tinggi. Jadi seperti sholat duha ya, seperti waktunya itu seperti sholat duha berarti ya, yaitu di waktu pagi setelah matahari tinggi, setelah matahari ada di atas ya. Kemudian dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jadi seperti hari raya ya, seperti hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi pada rakaat pertama ada takbir 7 kali, kemudian pada hari pada rakaat pertama ada takbir 7 kali, kemudian pada rakaat yang kedua ada takbir 5 kali ya, seperti itu. Kemudian sholat seperti biasa, sama pada sholat istisqa pun tidak ada azan dan tidak ada iqomah ya. Jadi hanya berdiri kemudian memberitahu ketika akan memulainya, misalnya ya. Misalnya imam memberitahu kepada makmum-makmumnya bahwa sholat akan langsung dilaksanakan ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Kemudian ada sholat gerhana ya. Selain tadi yang pertama hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat istisqa ya sama mengerjakannya, yaitu dilaksanakan 2 rakaat. Namun kalau sholat hari raya Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan suci Ramadan, setelah selesai puasa. Kemudian kalau sholat Idul Adha dikerjakan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kalau sholat istisqa dikerjakan kalau tidak ada air ya. Jadi sholat meminta hujan ketika tidak ada air dan tidak ada hujan gitu ya. Nah itu sholat perbedaannya, namun cara mengerjakannya sama ya. 2 rakaat, yang rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Kemudian ada sholat gerhana. Nah sholat gerhana sebenarnya apa sih, kenapa sih kita harus melaksanakan sholat tatkala gerhana? Kan ketika gerhana itu ya, misalnya gerhana bulan dan bintang, misalnya gerhana bulan gitu ya, itu misalnya bulan akan bergesekan nanti ya, akan terjadi sebuah benturan gitu ya. Nah kita dianjurkan sholat gerhana ini ya, kita memohon supaya benturannya tersebut tidak terjadi, jadi tidak terbentur, hanya melewati saja. Kan kalau ketika misalnya bumi terbentur dengan bulan, bahkan bisa hancur ya, seperti itu. Jadi kita sholat memohon kepada Allah ya, makna sholat gerhana ini ya. Jadi tidak semata-mata sholat gerhana itu sebuah keajaiban Allah gitu ya. Jadi sholat gerhana ini adalah selain kita takjub terhadap keajaiban Allah, tapi kita juga memohon kepada Allah ya, supaya diselamatkan dari sebuah kejadian ya, sebuah kejadian gerhana tersebut, seperti itu. Nah sholat gerhana dikerjakan adalah tatkala akan terjadinya gerhana ya, akan terjadinya sebuah gesekan misalnya antara bulan dan bumi tersebut ya gitu, atau gerhana matahari misal seperti itu ya. Cara mengerjakannya yang pertama adalah boleh sendiri atau berjamaah. Jadi sholat gerhana ini boleh dikerjakan sendiri atau dikerjakan berjamaah di masjid misalnya, seperti itu. Kemudian pada rakaat pertama setelah ruku dan i'tidal baca Al-Fatihah lagi. Jadi pada sholat gerhana ini pada rakaat pertamanya setelah kita ruku kemudian i'tidal ya, bangkit dari ruku, kita membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian
ruku dan i'tidal sekali lagi, kemudian sujud. Begitu pula pada rakaat kedua. Nah, perbedaan antara sholat gerhana dan dengan sholat istisqo dan sholat hari raya adalah kalau hari raya adalah takbirnya yang 7 kali dan 5 kali pada rakaat pertama dan kedua, ya. Tapi kalau sholat gerhana ini adalah di rukunya. Jadi ruku dua kali, ya. Ruku 2 kali, ya. Jadi pada rakaat pertama ini setelah ruku dan i'tidal, ya, bangkit dari ruku, kita membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku lagi. Nah, setelah ruku lagi bangkit lagi dari ruku. Setelah itu kemudian sujud. Itu hanya yang membedakannya. Begitu pula pada rakaat kedua, ya, sama. Kalau sholat gerhana antara rakaat pertama dan rakaat kedua memiliki 4 ruku jadinya, ya. Jadi tidak ruku 1 kali tapi rukunya 4 kali, ya. Kan 2 rakaat, ya. Bacaan pada gerhana bulan nyaring dan pada gerhana matahari pelan, ya. Jadi kalau gerhana bulan dinyaringkan, ya, karena kalau gerhana bulan biasanya dikerjakannya itu misalnya setelah maghrib atau setelah isya, atau kadang gerhana bulan itu dikerjakannya malam seperti itu, ya. Nah, kalau gerhana matahari ini biasanya dikerjakannya siang, ya. Jadi suaranya dipelankan. Kemudian khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Kemudian setelah sholat gerhana ada khutbah seperti khutbahnya sholat Jumat, ya. Jadi ada khutbah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah menjelaskan tentang sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat istisqa, dan sholat gerhana, ya. Pasti semuanya memahaminya, ya. Mudah untuk dipahami. Sholat hari raya adalah sholat yang dikerjakan pada sholat yang dikerjakan adalah pada hari raya. Ada 2, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Cara mengerjakannya sama. Rakaat pertama adalah takbir 7 kali, rakaat kedua adalah takbir 5 kali, ya, yang diselang dengan kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Kemudian sholat seperti biasa bacaannya. Kemudian sholat istisqa juga sama, dikerjakan adalah ketika tidak ada air, ya. Ketika tidak air, dan dianjurkan sebelum mengerjakan sholatnya tersebut kita berbuat kebaikan, ya. Kita puasa 3 hari seperti itu. Nah, kemudian setelah sholat istisqa ada sholat gerhana, ya. Sholat gerhana dikerjakan juga 2 rakaat. Gerhana ada 2, gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan biasanya dikerjakannya itu setelah maghrib atau malam. Nah, kalau gerhana matahari biasanya dikerjakannya itu pagi, ya, atau siang hari, ya. Cara mengerjakannya berbeda dengan sholat hari raya atau sholat istisqa. Sholat gerhana ini dikerjakannya adalah 2 rakaat tetapi memiliki 4 ruku, gitu, ya. Karena 1 rakaatnya itu rukunya 2 kali. Jadi ruku 2 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi, seperti itu, ya. Tadi tinggal dibaca, kemudian nanti ruku lagi, ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya dengan sholat biasa, kalau sholat gerhana ini memiliki 4 ruku, ya. Kalau sholat biasa kan 1 rakaat berarti 1 ruku. Nah, kalau sholat gerhana 1 rakaat 2 ruku, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Insyaallah, ya, semuanya paham. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, ya, atau ada yang mau nanya, boleh nanti, ya, ketika kalian sudah kembali ke sini, ya. Ketika kalian sudah datang ke sini, kalian boleh bertanya, ya. Kalau masih berkesempatan bertemu dengan ustadzah, ya, belajar bersama tentang fikih ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk
materi PJJ kali ini tidak ada tugas. Jazakallah khairan kasiran. Walahil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.